Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 11, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Naura Kalisa, absen 25. Saya Ladia Puspa Nurrahma, absen 19. Saya Raisandra Alisa, absen 28. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang Kesultanan Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Kalisa sebagai moderator dari kelompok 11, izin mempresentasikan tentang Kesultanan Ternate. Pertama, ada letak wilayah dari Kesultanan Ternate. Kedua, sejarah berdirinya Kesultanan Ternate, raja-raja dari Kesultanan Ternate, sumber-sumber sejarah, peristiwa-peristiwa penting, lalu keruntuhan Kesultanan Ternate, dan terakhir, peninggalan dari Kesultanan Ternate. Yang pertama, ada letak wilayah dari Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate terletak di Pulau Ternate, Maluku, Indonesia. Kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang dan merupakan salah satu dari 4 kesultanan utama di Kepulauan Maluku. Kerajaan Ternate terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Sejarah geografis, Ternate berada di Kepulauan Maluku antara Pulau Sulawesi dan Pulau Irian Jaya. Selanjutnya, sejarah berdirinya Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, dan Cina. Setelah dilakukan musyawarah, para momole sepakat menunjuk Momole Chiko sebagai kolona atau raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Baab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Selanjutnya adalah raja-raja dari kerajaan Ternate. Yang pertama yaitu adanya Baab Masyur Malamo yang menjabat sekitar tahun 1257 sampai 1277. Ia juga pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Ternate. Yang kedua ada Sultan Zainal Abidin, ia menjabat sekitar 1486 sampai 1500. Ia penguasa Ternate pertama yang mengadopsi gelar Sultan sebagai gelar raja di Ternate. Digunakan bersamaan gelar Kolano yang digunakan pendahulunya. Raja ketiga yaitu Sultan Babullah. Ia menjabat pada tahun 1570 sampai 1583. Ia adalah sultan dari Ternate yang berperan dalam mengusir bangsa Portugis dari Ternate serta menyebarkan ajaran Islam. Ia juga merupakan sultan terakhir dari kerajaan Ternate. Selanjutnya ada sumber-sumber sejarah kerajaan. Yang pertama yaitu adanya Istana Kesultanan Ternate. Yang kedua adanya Masjid Jami Kesultanan Ternate. Yang ketiga Kompleks Pemakaman Sultan Ternate. Dan yang keempat yaitu adanya benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate. Seperti alat perang, singgasana raja, hingga Al-Quran tulisan raja. Selanjutnya, peristiwa penting yang dialami Kerajaan Ternate. Puncak keemasan Ternate terjadi menjelang akhir abad ke-16 ketika diperintah oleh Sultan Babullah tahun 1570 sampai 1583. Kejayaannya ditandai dengan wilayah kekuasaannya yang luas, keberhasilan perdagangan rempah-rempah, dan kekuatan militernya. Selanjutnya, keruntuhan atau kemunduran Kerajaan Ternate. Kerajaan Islam Ternate runtuh setelah wafatnya Sultan Babullah yang membuat pemerintahan melemah. Banyaknya problematika yang datang dari luar kerajaan hingga serangan dari bangsa Eropa. Keruntuhan Kerajaan Islam Ternate diperkirakan terjadi sekitar abad 17 Masehi. Meskipun sempat jatuh ke tangan VOC, Kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Peninggalan Kerajaan Ternate diantaranya ada 2, yaitu Masjid Jami Kesultanan Ternate atau Sigilamo dan Istana Peninggalan Kesultanan Ternate yang masih ada sampai saat ini.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.